Silakan Bro Pengembara, selamat sore. Suara nggak? Ada kecil. Ini Kecil suaranya, udah kecil. jelas belum? Udah jelas belum ini? Sudah jelas. Oke. Saya mau tanya kepada umat Islam ya, yang menjadi pertanyaan agak unik ya mungkin bagi saya. Dikatakan kan bahwa telah disempurnakan itu agama Islam dan Al-Quran serta hadis itu menjadi petunjuk dan pedoman kan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, kita tahu bahwa cukup banyak beberapa aliran ataupun paham yang disebut dengan mazhab berikut juga dengan manhajnya. Acuannya kan tetap tuh ke Nabi kan, ke Nabi Muhammad itu. Lantas kenapa berbeda-beda gitu loh. Terkait salah satu yang paling menjadi ikonik adalah tentang beristiwa atau apa tuh saya lupa, ada yang bilang tidak Hilang beristiwa. suara tadi. Kenapa berbeda-beda? Tadi sempat hilang suaranya, Pak. Agak hilang teh. Coba tolong diulang Ya. sedikit lagi. Yang bagian terakhir. Oke, kenapa berbeda-beda? Terutama yang menjadi ikonik adalah yang menjadi sorotan, yaitu tentang keberadaan Tuhan tadi yang Maha Kuasa. Ada yang bilang beristiwa dan ada yang bilang tidak, ada yang bilang bertempat dan ada yang bilang tidak. Padahal tentu acuannya kepada Nabi juga kan. Sabda-sabda. Kenapa berbeda-beda kalau memang sudah disempurnakan? Terima kasih. Sebenarnya gini, itu sebenarnya ujung-ujungnya nanti sama-sama lagi bahwa Allah Azza wa Jalla ini tidak ada yang menyerupai dia dan dia maha hadir gitu kan. Nanti jatuhnya ke Asyura ayat 11 gitu. Cuma untuk mencapai pengertian ke sana, ulama-ulama berbeda gitu untuk menjelaskannya. Gitu doang sih kalau misalnya untuk ayat itu. Kirain mau nanya mazhab. Nah, itu dia kenapa berbeda gitu. Ulama itu kenapa berbeda gitu loh. Gini, karena apa ya? Kadang gimana ya? Secara ininya ya, secara psikologi, antropologi, tipe orang itu kan berbeda-beda gitu kan. Jadi mereka akan menjelaskan kepada orang sesuai dengan bagaimana pemahaman orang itu bisa menangkap. Nah gitu my brother. Yang ujung-ujungnya nanti berpangkal pada ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Sehingga nanti tidak akan penjelasan ulama-ulama ini tidak akan menyelisihi apa yang ada di dalam Al-Quran gitu. Bukannya mendeskripsikan Tuhan itu tidak boleh serta-merta sesuai dengan ini ya, dia bisa dimengerti sama orang, karena kan bertempat dan tidak bertempat itu kan fatal ya. Bertempat berarti bertempat, kalau tidak bertempat ya berarti tidak bertempat. Itu kan fatal soal tauhid ya. Kenapa ulama memudahkan itu kalau memang hanya sekedar supaya bisa dipahami gitu loh. Gini, mungkin hamba boleh nyambung ya, Penatua. Apa tuh Pak Pendeta? Ya kan ayat yang dimaksud itu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ya. Allah itu bersemayam di ars. Nah, ada dua pandangan yang dimana pandangan ini mengatakan bahwa emang begitu, Allah itu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah beristawa. Tetapi istiwanya Allah itu tidak bisa disamakan seperti istiwanya manusia. Maha melihatnya Allah tidak bisa disamakan dengan maha melihatnya manusia. Maha mendengarnya Allah tidak bisa disamakan dengan maha mendengarnya manusia. Jadi karena ada ayat di dalam As-Surah itu laisa kamitslihi syai'un, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Dan tentunya ketika dikatakan Allah istawa di ars, apakah Allah bertempat? Kalau yang bertempat itu adalah makhluk, dari kata halakah, sesuatu yang diciptakan. Tetapi Allah holik, Allah itu sifatnya itu beda dengan makhluknya. Kalau makhluk bertempat, artinya Allah itu tidak mungkin bertempat. Kalau nanti ada kalau nanti ada Tuhan bertempat atau duduk di sebelah kanan Bapa, itu berarti Tuhan yang sama dengan makhluknya. Begitu. Terus ada pandangan yang kedua, itu bisa ditakwil agar tidak terjadi mungkin pemahaman yang keliru sampai-sampai menyamakan bahwa Allah itu nanti duduk seperti manusia. Dan itu pandangan keduanya itu sangat relevan, begitu Bro Pengembara nihilisme. Berarti kalau ada pendapat atau khilaf para ulama itu yang mengatakan bahwa
Allah itu beristiwa itu salah berarti ya? Tidak ada yang salah. Emang ayatnya Allah beristiwa, tetapi istiwanya Allah itu jangan dikatakan duduk terus punya pantat kayak manusia. Itu suatu pemahaman yang salah. Karena di ayat lain Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, bahwa tidak ada yang menyerupai dia. Jadi contoh Allah menegaskan dengan bahasa antropomorfismenya, kadang tangan kanannya itu membentangkan bumi. Apakah itu bisa dimaknai secara isim? Secara isim kan ada pandangan tentang Islam yang mujasim itu condong seperti pandangan teman-teman Tritung. Itu merupakan pandangan yang salah. Kalau dimaknai Allah itu punya isim atau itu ada suatu aliran yang dinamakan mujasimah, itu suatu pandangan yang salah tuh. Ada lagi? Ya mungkin Ya, saya tapi memang masih belum begitu konkret dan eksplisit ya penjelasannya. Karena begini, jujur kalau saya sebelumnya Nasoro, cuman pada akhirnya saya menentukan paham saya kepada nihil dulu sementara ini ya, terkait juga dengan beberapa referensi yang saya baca. Tetapi ketika saya mau tahu tentang tauhid itu ya, saya di situ agak sedikit kebingungan ya, karena beberapa ulama, contoh salah satunya para guru-guru orang Islam ini, salah satunya contoh Firanda, terus ada Khalid Basalamah, terus berbeda dengan Buya Yahya, berbeda dengan Adi Hidayat, berbeda dengan Somad. Nah itu berbeda-beda loh istiwanya, itu berbeda-beda. Ada yang menegaskan bahwa bertempatnya jelas di ars, ada yang mengatakan bahwa itu bukan tempat, itu bukan ruang dan tidak terikat waktu. Loh ini kok berbeda, padahal ini adalah hal yang fatal yang harus eksplisit diterangkan gitu loh. Nah ini tidak diterangkan sama sekali, ujung-ujungnya wallahu alam bisawab katanya gitu loh. Oke, saya bisa tambahkan sedikit ya. Jadi ini sebenarnya bagus ya, dari Bang Pengembara Nihilism ini kan dia coba untuk mengkaji, dan saya sedikit memberikan apresiasi karena dia sudah menyimak berbagai kajian-kajian dari yang disebutkan tadi, ada Ustadz Adi Hidayat, lalu kemudian ada Khalid Basalamah dan lain-lain. Jadi memang ya di dalam konteks pemahaman khususnya masalah istiwa itu memang sejak dahulu memang sudah agak berbeda pandang. Kalau kita melihat dari kalangan para ulama, kalau ulama-ulama Asy'ariyah sebagaimana ulama-ulama NU misalnya memandang bahwasanya yang itu perlu ditakwil ya, sementara yang lain mengatakan itu nggak perlu ditakwil. Yang jadi pertanyaan dari Bang Pengembara ini, kok ada khilaf? Ya tentu saja, kenapa? Karena di dalam kalau kita bicara dalam sebuah diskusi, khilaf itu kerap kali terjadi, tidak hanya di zaman sekarang ini, tapi di zaman para sahabat juga seperti itu. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwasanya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada satupun yang tahu takwilnya itu kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tegaskan dalam Al-Quran, kalau sekiranya Allah ini hendak menjadikan orang ini satu umat ya, satu pandangan gitu, itu bisa saja. Tapi Allah ada hikmah yang Allah katakan di dalam Al-Quran itu, bahwa Allah tidak menginginkan itu terjadi. Ada hikmah di balik perbedaan yang ada itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah itu masuk ke dalam ranah yang esensial yang diklaim oleh Pak Pengembara tadi? Saya katakan tidak. Karena intinya itu adalah tahu tentang Allah itu sendiri, bukan tahu tentang bagaimana hakikat daripada Allah sampai ke sedetail-detailnya. Ya kita manusia ini kan terbatas, bahkan kita nggak tahu warna tai kita ya, warna kotoran kita itu di dalam perut kita gitu. Dan itu tidak ada urgensinya. Ketika ada dua orang yang berdebat tentang akhirat, kata Rasulullah SAW, apa yang kalian perdebatkan? Kenapa tidak kalian fokus untuk mempersiapkan diri kalian menghadapi, bekal kalian apa menghadap akhirat nanti gitu. Nah jadi kalau dari saya pribadi, mungkin saya katakan pertanyaan Pengembara Nihilism ini lumayan kritis, tapi sejatinya di dalam perspektif akidah umat Islam itu tidak terlalu signifikan, karena itu kan bagian daripada i'tiqad nafsi, kalau saya bahasakan itu keyakinan pribadi-pribadi. Meskipun jadi ada orang membayangkan ini di luar daripada kapasitas kita gitu, kayak
bagaimana cara dia beristiwa. Ulama-ulama ini kan sekedar mengambil dalil yang sifatnya itu dia tidak muhkamat, tetapi sifat itu mutasyabih. Dan ketika ayat mutasyabih ini kita harus mengembalikan ke kalimat yang Bapak katakan tadi, wallahu a'lamu bissawab. Ini wallahu a'lamu bissawab ini adalah adab ya dalam Islam untuk ketika kita sudah berbeda pandang. Kita kembalikan kepada Allah bahwa kebenaran itu wallahu a'lamu bissawab, itu artinya Allah lebih mengetahui kebenarannya. Itu arti dari wallahu a'lam bissawab. Allah lebih mengetahui kebenarannya. Sebelumnya saya bukan mau memberikan kesaksian ya, saya sudah ganti istilah itu. Saya hanya sedikit memberitahu historical saya pada waktu itu. Kenapa saya nggak pernah sebut denom saya denom apa? Karena memang saya memutuskan. Kenapa saya memutuskan ingin mengetahui lebih dalam tentang kitab suci agama Islam ini? Karena yang sebelumnya saya kan sudah final tuh. Saya nggak pernah sebut saya denom apa karena memang saya pengembara. Nah, saya memutuskan ingin mengetahui Islam lebih lanjut karena pada saat saya selesai berdebat dengan ahli Torah, kitab Hebrew yang murni, perdebatan soal Hashem tadi yang tidak pernah dilahirkan ternyata dan lain sebagainya. Akhirnya situ saya menemukan jawaban konkret. Nah, sekarang saya ingin menceritakan tentang Al-Quran itu tadi. Kan gitu. Saya pernah dengar lagi istilah ya. Sorry ya kalau saya salah, sorry. Innamal hayatad dunya la'ibu walahun, katanya sedikit aja bahwa sungguhnya dunia ini hanyalah permainan. Nah, itu ketika di-compare dengan ya silakan ya, Pak, silakan. Ya, ketika di-compare dengan wama khalaqtul jin wal ins illa liya'budun kan kalau nggak salah tuh ya. Dan tidaklah kuciptakan manusia dan tidaklah kuciptakan jin serta manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku, ibadah. Nah, sedangkan di situ ayat dibilang innamal hayatad dunya la'ibu walahun, itu permainan. Lah, sekarang ini Tuhan yang sedang bermain-main atau Tuhan menciptakan tempat bermain? Nah, itu yang saya bingung. Sedangkan tadi tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah atau bermain. Berarti ini apa gitu loh. Itu juga salah satu yang mengganjal. Tapi kalau saya jelaskan ya waktu untuk menjawab nggak apa-apa. Bisa saya jelaskan gini. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang hakikat dunia. Jadi bahkan di dalam ayat ini dikatakan kehidupan dunia itu adalah mata'ul gurur, kenikmatan yang melalaikan. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun tadi kan, kecuali tempat orang bersenda gurau, orang bermain-main. Bukan bermakna Allah itu kemudian mengatakan ini dunia ini hanya tempat bermain saya, tidak. Kan dalam ayat lain kan Allah katakan ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka mereka itu hidup di muka bumi ini sedang mereka tidak diuji? Kan tidak. Dan mereka tidak diciptakan itu apakah mereka kemudian menganggap bahwasanya mereka datang ke dunia ini abasa itu artinya hanya sia-sia. Apakah manusia menyangka dia datang ke dunia ini sia-sia? Tidak. Nah, sehingga dalam konteks itu sebenarnya ditegaskan bahwasanya banyak orang menganggap dunia ini terlalu serius, bahwa ini adalah tujuan akhir daripada manusia itu sendiri. Allah justru ingin menegaskan kepada manusia bahwasanya ini bukan apa-apa dunia ini. Al-Quran itu ingin menegaskan itu, bahwa dunia ini adalah tempat yang melalaikan, ya. Tujuan wal akhiratu khairul laka minal ula. Dalam Al-Quran dikatakan wal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu jauh lebih bagus daripada dunia itu. Wa mal asrul hayatad dunya fa innal jahimah yal mawa. Barang siapa yang dunia terus yang dikejar, maka nerakalah tempatnya. Jadi konteks memahami ayat yang Bapak sebutkan tadi itu adalah untuk kita menganggap dunia ini bukan sebagai akhir daripada perjalanan hidup. Oh, dunia ini hanyalah tempat persinggahan belaka saja. Itu kita di sini di dunia ini punya tujuan yang lebih konkret. Apa itu? Yaitu tadi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah saja kepada aku. Jadi tujuan kita di dunia ini sebenarnya ya beribadah. Beribadah itu tidak harus ibadah terus-menerus, tidak. Membantu orang tua itu ibadah. Semua diniatkan ibadah. Menolong orang lemah itu ibadah. Jadi kita merubah konsep
pemikiran kita tentang arti hidup di dunia ini gitu. The purpose of life lah bahasanya, Pak. The meaning of life gitu. Ya, saya nambahin sedikit ya Pak. Itu kan ada di Al-Ankabut ayat 64. Jadi frasa setelahnya itu telah menjawab ayat sebelumnya. Jadi ada bentuk superlatif di sini. Di situ dikatakan di frasa awal itu wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Dan kehidupan dunia ini hanya sedang gurau dan permainan. Jadi kan banyak nih orang memandang bahwa hidup di dunia ini adalah hidup yang nanti akan di end, yang akan berakhir, setelah itu tidak ada kehidupan. Terus dibantah oleh Allah di dalam frase berikutnya, di dalam ayat yang sama. Kata Allah apa? Wa inna darul akhirah lahiyal hayanu laukanu ya'lamun. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Jadi ayat yang Bapak tanyakan itu sejatinya jawabannya itu ada di kalimat setelahnya, di ayat yang sama. Itu ada di dalam surat Al-Ankabut ayat 64. Begitu Pak. Oke, saya kira tadi jawaban tadi sangat linier. Artinya menurut saya secara netral, secara pribadi saya tanpa ada embel-embel dogma dulu di sini saya melihat pembedahan dari sisi literasi ataupun ilmu linguistik. There's no contradiction, nggak ada kontradiksi di situ, artinya ternyata linier. Nah tapi jujur saya masih berkiblat pada nihilism dulu. Mic-nya dia kayak seperti robot lagi, coba mungkin dilepas dulu baru dipasang lagi coba. Bagus kok Ustadz Alwan di saya. Itu ya, oke. Iya. Ini ada Pak. Udah. Oke siap. Iya, jujur kalau sekarang pada saat ini dari nurani saya masih berkiblat kepada nihilism dulu, karena saya yakin ketika saya tanya juga pertanyaan final saya pasti nggak akan ketemu soal eksistensi. Ini benar yang tetapi robot lagi, saya Pak. nggak apa-apa ya. Kayak robot ya. Oke, saya perbaiki dulu ya. Udah bagus. Nah, mungkin saya izin bertanya ya kepada Pak Pengembara. Mungkin bisa dipaparkan sedikit apa itu pemahaman nihilism kepada para sahabat yang di luar sana. Mungkin banyak yang belum tahu ya. Silakan Pak. Oke. Kita bisa melanjutkan diskursus dengan dua sisi tentunya. Oke. Kalau paham nihilism ini kan diadopsi daripada salah satu filsuf yang bernama Nietzsche ya. Nietzsche mengatakan bahwa semua objek dan subjek yang ada di muka bumi ini itu lahir berdasarkan konsensus, kesepakatan. Artinya bahkan nilai alat tukar yang kita sebut dengan uang yang sifatnya fiksional itu ada angka di situ, tetapi bahkan hitungannya itu kalau secara objektif tidak jelas, hanya fiksional, itu menjadi alat tukar yang disepakati, konsensus. Nah, bahkan salah satu filsuf juga mengatakan cogito ergo sum, bahwa kita berpikir kita ada di antara semua ini karena kita memikirkannya, kita yang mengada-adakannya, dan itu menjadi kesepakatan. Ketika kaum mayoritas membenarkan satu hal, maka itu menjadi hukum, menjadi tolak ukur dan menjadi parameter. Nah, sebenarnya semua ini kan nihil, semesta bekerja pada hukumnya masing-masing. Tetap hukum probabilitas tetap ada, ajas kemungkinan tetap ada. Namun jujur ketika saya jauh mempelajari itu, bahkan dari buku Profesor Harari yang menjelaskan soal konsep homo deus, bahwa zaman dahulu di dalam agama, di dalam dogma apapun tidak ada menjelaskan kenapa ada gay, kenapa ada lesbi, kenapa ada orang yang suka dengan wanita gemuk, kenapa ada perempuan yang suka dengan lelaki yang jelek. Itu tidak dijelaskan di dalam agama. Namun sains menjelaskan pada era di tahun 1800-an bahwa ada namanya biochemical algorithm. Warisan genetik itu yang melekat di dalam neokorteks. Nah, ilmu pengetahuan ini yang membuat teknologi berkembang. Nah, satu sisi ketika saya benturkan dengan dogmatis yang sudah menjadi hukum yang tidak bisa dibantah. Kalau dalam Islam itu yang saya ingat namanya itu sami'na wa atokna. Kamu harus mendengar dan kamu harus patuh atau taat, saya lupa, mohon maaf. Saya kira itu adalah pembahasan yang kalau membahas konsep Ya, Tuhan, robot lagi. sudah ada hukumnya masing-masing dan iya, masih kayak robot ya. Udah. Nah, mungkin singkatnya itu pandangan
benar itu parameternya berdasarkan quantity itu ya? Boleh. Oh, jadi quantity atau elektabilitas dari suatu pilihan yang tinggi itu menyatakan hal itu benar, begitu ya Pak nihilisme? Iya, dalam nihil itu artinya konsensus, bahkan ketika penduduk bumi hanya dihuni oleh 100 orang, namun 99 orang bilang koin itu adalah Tuhan, maka itu menjadi ketetapan yang tidak akan terbantahkan. Padahal itu sifatnya fiksional dan itu hanya sebatas konsensus, itu doang. Itu maksud nihil itu tadi. Ya, jadi kebenarannya itu belum bisa dikatakan mutlak ya, karena apa? Kebenaran itu diambil berdasarkan elektabilitas tertinggi gitu Pak nihilisme. Iya, bagi saya masih menganut paham bahwa syarat-syarat kebenaran itu ada 3. Yang pertama objektif, yang kedua subjektif, dan intersubjektif. Nah, 3 hal ini membutuhkan aksioma dasar. Aksioma dasar itu adalah satu teori yang bisa dibuktikan kebenarannya dan bisa berubah ketika kebenaran yang sebelumnya sudah gugur, terbantahkan, kan begitu. Nah, itu yang membuat poros semesta ini berkembang. Bahkan dalam teori kosmik juga seperti itu. Nah, kitab suci tidak menjelaskan secara detail, bahkan konsep kosmik, kenapa seluruh benda-benda di alam semesta, di jagat raya universe ataupun multiverse tidak secara detail menjelaskan itu. Namun sains berusaha untuk menggali lebih dalam, akhirnya ketemulah jawaban, kan begitu. Nah, jawaban-jawaban itu yang masih dipegang. Sebenarnya sains itu kan soal metodik ya, bukan satu teori yang harus dibenarkan, tapi itu hanya metodik aja. Nah, nihil itu sejauh ini tetap memakai teori-teori yang berlaku saat ini, bukan berarti itu menjadi kiblat sampai hari akhir dunia ini gitu loh. Itu nihil. Tahu, berarti juga koheren dengan orang ateis ya, yang juga bisa dikatakan mendewakan tentang sains gitu ya. Saya kalau dibilang ateis, agnostik ataupun sekuler, menurut saya nihil tidak terbentur dengan ketiga itu ya. Yang pertama gini Pak, saya ingin tanya sedikit. Bapak anti teis atau percaya keeksisan teis gitu? Slayer robot Bang Slayer. Enggak. Oh ya udah. Silakan Pak nihilisme. Bapak itu dalam sudut pandang Bapak yang sekarang, perspektif Bapak yang sekarang, Bapak itu anti teis atau percaya teis, bahwa teis itu eksis gitu? Gitu dulu, kita menyamakan pandangan agar diskusi kita mengkerucut. Silahkan Pak nihilisme. Halo. Halo, Bro nihilisme. Halo, saya ada suara. Ya, silakan. Yes. Kayaknya agak hilang-hilang suara Pak. ya? Oke. Ya, Udah, agak bisa hilang-hilang. dijawab pertanyaan hamba. Mohon izin sedikit ya, Ustadz Alwan. Iya, dan iya, teman-teman. silakan. Mungkin agar Oke. diskusi kita mengkerucut. Silakan. Oke. Saya sebelumnya kan kasih prolog tadi itu bahwa KBBI belum cukup mampu untuk menjelaskan satu istilah secara utuh, kan begitu. Saya kalau disebut dengan antiteis atau theos itu tentu saya tidak akan menerima paparan penjelasan apapun terkait dengan theos, ketuhanan. Nah, kalau saya dibilang hanya sekedar ateis, saya tidak percaya, tentu saya tidak tertarik, bukan menolak ya, tidak tertarik. Tapi saya ada di antara kedua itu. Pengembara, mohon izin sedikit ya. Mungkin jangan berbelit agar diskusi kita semakin mengkerucut. Pertanyaan saya kepada Bapak itu antiteis, meyakini bahwa Tuhan itu tidak ada, atau meyakini bahwa teis atau theos atau Tuhan itu eksis, yakni ada? Kan ada dua pertanyaan yang kontras. Iya. Saya gini, keduanya. Kalau saya keduanya Pak, karena nihilisme itu saya jelasin ya. Karena nihilisme, kalau antiteis Pak menolak, kalau ateis itu tidak tertarik, tidak menerima, bukan menolak. Artinya nggak apa-apa beredar agama selama tidak mengganggu. Kalau antiteis, kita harus menghentikan orang-orang yang ada doktrin dogmatis gitu loh Pak. Jadi saya di keduanya nih. Saya di keduanya kalau nihilisme. Gini. Dan di orang yang percaya bahwa teis itu eksis, itu bukan satu garis yang sama, tetapi ada pemahaman berbeda mengenai teis itu. Ada yang mengatakan itu di Amerika abad 19-an itu beredar ya, kepercayaan yang meyakini bahwa Tuhan itu ada,
Tetapi Tuhan itu menciptakan alam semesta, manusia itu seperti jam tangan. Udah setelah menciptakan itu tidak mengurus manusia, suruh berputar gitu aja. Jadi apa yang kalian lakukan itu nanti tidak dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi Tuhannya apa yang dilakukan Tuhan itu hanya memproduksi saja, tetapi tidak meminta balasan. Itu ada pemahaman yang begitu. Juga ada pemahaman orang yang percaya bahwa teis itu eksis dan tentunya beragamis, yang nantinya bahwa Tuhan itu ikut serta tentang mengawasi alam dunia ini dan sekitarnya. Itu ada dua pandangan yang sangat Saya Aki Goldian, di sini kan Ya. sudah menjelang maghrib ya. Saya ngobrol sedikit boleh ya sama pengembang nihilism ya. Tafadol. Iya, brother, saya mau tanya sedikit ini. Kalau yang apa namanya soal metafisik misalnya, kalau kita bicara metafisika, bagaimana posisi Anda terhadap sesuatu yang sifatnya metafisik yang di luar dari pengalaman manusia itu? Oke. Zaman dahulu atom itu dianggap gaib, Pak. Ini sederhana saya jawab, tapi sekarang sudah tidak dianggap gaib karena eksistensinya sudah bisa dibuktikan. Artinya bahkan 1900 Demokritos itu mengatakan bahwa ketika ada satu partikel yang tidak bisa dibedah lagi itu disebut dengan atom. Nah, miskomunikasi ini yang ditangkap oleh para kaum dogmatis bahkan lebih banyak bahwa atom itu hanya sekedar atom. Padahal ketika dibedah lagi lahir string, namanya teori string, teori Dawai. Atom itu terbagi dari lepson, boson, quark dan lain sebagainya. Dan itu masuk gaib loh, Pak. Artinya tidak bisa ditangkap oleh spektrum mata. Nah, saya menganggap kalau yang namanya gaib itu nothing, there's nothing. Jadi tidak ada sesuatu materi yang disebut dengan materi ketika dia tidak ada. Maka kalau ketika tidak ada itu disebut dengan imateri, tidak ada berarti. Gitu, Pak. Oke, sekarang kalau misalnya kita masuk ke ruh ya, jiwa ya. Ada jasad, ada tubuh, ada roh itu jiwa sendiri itu menurut Anda itu suatu yang ada atau tidak ada? Jiwa itu berarti apa tuh, Pak? Hal yang abstrak ya? Apa tuh pengertian Ya, jiwa itu maksudnya gimana? Ya, pertama kalau kita bicara jiwa itu sering diidentikan dengan roh ya, atau sesuatu yang sifatnya metafisik tadi, sesuatu yang di luar daripada pengalaman manusia. Tapi banyak orang percaya jiwa itu ada. Nah, saya mau tanya ke Bapak, jiwa yang Bapak atau biasa kita kenal dengan ruah atau ruh itu menurut Bapak itu eksis atau tidak? Saya sebut audionya Pak hilang lagi. Coba tolong diperbaiki audionya lagi baru dijawab kembali. Cek, saya sebut itu energi, Pak, energi. Saya nggak mau sebut itu dengan jiwa, ruh dan sebagainya. Masih robot ya teman-temannya, masih robot ya. Iya kan? Masih robot, Pak, pengembara nih. Oke, tolong di anu lagi sedikit. Halo. Oke. Bagus Pak, bagus ya. Oke, silakan lanjut. Pak, saya sebutnya energi, Pak. Saya nggak mau sebut itu sebagai ruh ataupun jiwa karena kan sudah tercemari bahasa itu kan. Jadi saya pakai energi aja. Oke. Tapi energi itu kan sesuatu yang seperti apa gitu. Kalau misalnya Bapak anggap ruh itu energi juga. Ya, energi yang terbentuk dari satu sistem yang sudah terbangun, Pak. Dalam tubuh manusia ini kan sudah ada sistem, sudah ada codingnya, sudah ada semuanya, sudah ada gitu loh. Rumusnya itu sudah ada, gitu, polanya sudah ada, dan itu yang bisa melahirkan energi. Nah, kalau kematian, bicara kematian, kehidupan, ya oke. Ya, karena begini sebenarnya, kalau kita bicara ke konsep nihilism, itu kan selalu membutuhkan bukti untuk membuktikan sesuatu itu ada kan. Yang jadi masalah adalah bahwasanya kepedean kita untuk membuktikan segala sesuatu itu bisa dilampaui dengan cara kita mendatangkan evidence itu justru challenging, Pak. Karena di satu sisi kita sama saja tidak membatasi kemampuan diri kita, padahal kita tahu bahwasanya disabilitas khususnya kepada manusia itu sendiri itu diakui. Ya, misalnya kayak kalau kita berbicara sejauh mana kita memandang, pandangan kita ini masih lebih kalah daripada beberapa hewan gitu. Pendengaran kita juga seperti itu, bahkan akal kita pun yang kita andalkan ini, yang kita anggap mampu untuk bisa menjawab segala macam hal yang sifatnya di luar dari sifatnya realita yang kita katakan objektif lah atau realistis lah atau apalah, itu semua memang masih sangat ambigu gitu menurut saya. Nah, saya ambil
saya challenge ya kepada Bapak itu untuk misalnya gini, ketika misalnya itu tidak bisa dijelaskan dengan teori nihilism, maka apakah itu berarti ada atau tidak ada? Kalau saya anukan ke Bapak dulu seperti itu. Atau Bapak ambil posisi tengah-tengah, oh berarti saya nggak bisa. Oke, begini Pak, saya si robot-robot lagi ya. Ini apa, karena Cek. jaringan atau Oh, karena mungkin audionya atau gimana? Cek. Coba mungkin Pak. Masih Iya, robot ini, Pak, Pak. silakan Pak. masih robot ya? Oke. Sudah bagus. Sudah, Silakan. sudah. Oke, saya kasih analogi saya kasih analogi ke Bapak soal salah satu contohnya, misal sel sperm. Sel sperm itu saya nggak boleh frontal bilangnya. Sel sperm itu Pak bergerak menurut Bapak karena ada roh yang Bapak jargonkan, atau embel-embel jiwa itu, atau tidak ada sama sekali, atau energi yang menggerakkan itu sehingga membentuk menjadi manusia. Ya kalau kami di dalam, kalau saya pribadi nih ya, itu di luar daripada kapasitas kita untuk menerangkan itu gitu. Karena memang Kalau secara dogmatis, iya Pak, kalau secara Hmm. dogmatis kan itu sudah terkurung Pak dalam mungkin janganlah kalian menjelaskan sesuatu yang tidak diterangkan, tidak ada petunjuknya di dalam Al-Quran dan hadis, kan begitu. Namun kan sains mencoba untuk mengembangkan ilmu pengetahuan itu, mencari tahu ketidaktahuan itu, pada akhirnya kan ketemu, kan begitu Pak. Jadi kalau bicara soal konsep roh, selama dia tidak memenuhi syarat kebenaran, kan ada 3 syarat tuh Pak, syarat kebenaran, maka saya anggap itu tidak ada. Gitu. Oke, pertama saya ini dulu ya, saya sedikit bantah dulu pernyataan bahwasanya kita didoktrin atau tidak untuk melakukan itu, tidak. Justru dalam Islam itu mencari tahu itu jauh lebih bagus. Allah mengangkat derajat orang-orang yang mencari tahu, yang belajar, itu Allah angkat derajatnya. Yang saya maksudkan tadi adalah saya pribadi itu tidak tahu tentang itu, kapasitas itu, karena ini kan orang-orang ahli yang hanya bisa menerangkan tentang spermatozoid apa yang tadi disampaikan itu, kan ada ahlinya yang bisa menerangkan tentang itu. Tapi yang menarik adalah kalau misalnya Bapak menyatakan dengan 3 syarat yang Bapak kemukakan tadi, maka saya katakan hampir seluruh sifat yang sifatnya metafisik yang tidak bisa dijelaskan itu berarti tidak ada. Ini kan sedikit agak absurd menurut saya. Buktinya adalah ketika misalnya teknologi berkembang, sesuatu yang dulunya tidak tampak itu bisa menjadi tampak. Artinya kelompok nihilism menganggap dulu-dulu itu tidak ada. Misalnya contoh, saya ambil contoh lah, misalnya nihilism mungkin tidak akan pernah percaya di masa dulu ya bahwa listrik itu ada, karena mereka tidak punya alat untuk membuktikan itu. Hanya saat sekarang mereka menjadi percaya karena ada syarat untuk melakukan itu. Nah, ini akan terus berlaku terus-menerus, tidak berlaku mundur, dia akan berlaku maju. Dengan kata lain, Anda tidak akan pernah mendapati kebenaran absolut itu tadi. Kalau itu berlaku hanya untuk realitas, bagaimana dengan sifatnya yang metafisik? Iya kan? Padahal saya sudah sampaikan sejak awal bahwasanya keterbatasan manusia itu betul-betul bergantung kepada toolsnya, kepada utility, kepada alatnya gitu. Mohon maaf Pak, saya potong dulu sedikit ya Pak. Saya potong dulu sedikit. Terima kasih untuk penjelasannya. Kalau kita bicara misalnya volume, berat, massa, atau frekuensi, kita bicara soal itu. Bahkan ketika misalnya nih kita membedah dalam diskursus akademis soal cinta, ternyata masih robot Pak, masih robot. Sebenarnya diskurs ini menarik banget loh teman-teman ya. Menarik, tapi saya tadi mau pamit, saya mau minta maaf ya kepada teman-teman, mohon dilanjutkan Pak Pengembara, silakan lanjutkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau maghriban dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sedikit sebelum ke penetrator Slayer, aku 1 menit. Bapak nihilism percaya bahwa prima causa itu ada Pak? Gimana Pak? Percaya bahwa prima causa itu ada, sebab tanpa penyebab. Oke, saya perbaiki, causa prima, bukan prima causa, itu udah beda lagi penjelasannya Pak. Causa prima, maaf. Kalau soal causa prima,
sejauh ini yang saya ketahui itu hanya coding, bahwa multiverse ini seluruh yang ada di jagat raya itu sudah tercoding, Pak. Itu yang disebut dengan causa prima. Bukan ada sesuatu yang lain yang menggerakkan seluruh objek yang ada di semesta ini. Itu yang masuk Contohnya dengan apa causa itu prima Pak? yang Coding sebenarnya. satunya. Causa prima Itu itu sebab tanpa penyebab, Pak. Iya. Enggak, Pak. Rule of universe, Pak. Contoh rule of universe itu salah satunya adalah semisal baik teori Big Bang, supernova dan lain sebagainya. Berarti itu hanya suatu probabilitas gitu, Pak. Kebetulan dong. Semua ada konstantanya, Pak, kesimpulannya. Semua ada konstanta, ada batasan-batasan Itu tertentu. tidak include ke causa prima, Pak. Kalau Bapak memberikan contoh teori Big Bang ya yang dibawakan Stephen Hawking pada abad 19 itu tidak masuk, Pak. Karena itu bicara tentang probabilitas dan kemungkinan yang dihipotesiskan siapa? Hawking itu 0,00 kali berapa juta gitu. Bapak, itu sangat Bapak, ya. Itu Pak, semua yang Bapak jelaskan itu pseudoscience, Pak. Pseudoscience itu belum menjadi ilmu pengetahuan, masih hipotesa, Pak, masih asumsi aja, tapi punya Iya, aksiomanya. sama. Big Bang Gitu, Pak. juga hipotesis dari Stephen Hawking. Jadi tidak koheren dengan causa prima itu tadi. Nah, Bapak percaya bahwa causa prima itu ada atau tidak? Sejauh ini gimana ya? Mungkin jawaban yang paling tepat saya jawab, saya masih proses mencari tahu dulu, Pak. Itu saya belum meyakini penuh gitu loh, Pak. Soal itu tadi kalau bicara soal masih causa ambigu ya. Berarti tentang causa prima itu ada atau tidak ya, gitu. Iya, karena cakupannya sangat luas, Pak. Dia Ya, subjektif. suaranya hilang. Jadi bahkan halo, cek. Ya, silakan. Iya, silakan. Ya, masih pencari-tahuan, Pak, karena itu masih pseudoscience, Pak. Pseudoscience itu bisa menjadi salah satu alat untuk mencari tahu kebenaran absolut. Jadi itu menjadi alat aja sih, Pak. Sementara ini masih menjadi alat-alat yang digunakan, ya itu tadi pendekatan-pendekatan tadi, gitu, Pak. Tapi bukan berarti itu menjadi kiblat saya. Belum percaya itu. Berarti kalau Udah, ya, sebentar, aku sedikit coba. ngasih conclusion ya, Penatua. Jadi kalau Beri. tidak percaya bahwa causa prima itu ada, berarti ini ujung-ujung itu tidak ada ujungnya. Ada sebab lain, sebab, dan itu unlimited, tidak ada batasnya, Pak. Dan kami percaya bahwa causa prima itu ada, yakni Tuhan pencipta alam semesta itu. Segala sesuatu yang tanpa penyebab itu. Silakan Penatua Translayer. Ya, thank you waktunya Pak Pendeta. Ini nihilisme ini, bro. Tadi lu ngomong lu awalnya ini Nasoro, terus berarti lu sekarang masih nyembah Yesus? Soal penyembahan dan pengakuan itu kan dari dalam diri ya. Jadi itu nggak perlu, iya itu kan bukan identitas yang harus diklarifikasi ke seluruh umat manusia. Jadi itu kan urusan ke diri saya sendiri aja. Jadi terlepas saya denom apa, penganut apa, Iya, iman saya nggak apa-apa. Gitu loh, Pak. Sebelumnya saya Nasoro. Iya, berarti oke. Oh, sekarang berarti masih nyembah Yesus ya? Nah, kalau gitu Enggak kenapa dong, lu memberikan saya 3 bulan ini Enggak apa? udah nggak ada ke gereja, dan saya lebih banyak mempelajari kitab-kitab ya tanpa harus mengaplikasikan itu dalam kehidupan saya, karena saya masih mencari tahu juga, Pak. Gitu, Pak. Iya, nggak apa-apa, gue juga kayak gitu kok zaman SMA. Nah, kalau misalnya lu sekarang udah murtad kepada nihilisme dari kekristenan, apa yang menyebabkan lu tidak percaya Yesus Tuhan? Maksudnya gimana, Pak? Apa yang lu menyebabkan udah tidak percaya lagi kepada ketuhanan Yesus dan beralih kepada nihilisme? Pak, ketidakpercayaan itu bukan dilahirkan karena ada sesuatu yang sudah terbantah, satu teori yang sudah terbantah, bukan soal itu, Pak. Pencarian itu tidak terkungkung oleh satu hal, nggak ada ininya, konstantanya, Pak. Jadi saya bukan bilang saya akhirnya tidak percaya Yesus, tidak percaya ini, bukan berarti saya Muslim ketika saya belajar. Artinya Enggak, gua enggak. saya memutuskan. Gua nggak nanya prinsipalnya. Yang gua tanya ini
selama lu proses pencarian ini, pencarian apa namanya, kebenaran versi lu yang lu mau, ini lu di dalam percaya Yesus atau sudah di luar tidak mempercayai Yesus lagi gitu loh? Saya jadikan itu referensi untuk menjadi alat aja, menjadi alat untuk mencari satu kebenaran sejauh ini. Oh gitu, berarti Yesus sudah terdegradasi dalam ini ya, dalam kepribadian. Bukan, kan masih dipakai alatnya Pak, juga. alat untuk mencari tahu kebenaran. Iya, berarti kan bukan terdegradasi. Oh, nggak terdegradasi ya. Oke, kalau begitu ya, gue udah ngerti. Gue udah ngerti posisi Yesus untuk lo. Nah, sekarang yang gue pengen tanya ini, kalau misalnya lu percaya Tuhan itu ada, berarti lu sudah berlepas dari kitab suci ya, lu lebih mengarahkan kepada pembuktian sains. Sejauh ini yang masih saya pakai itu kan pendekatan sains, pendekatan ilmu pengetahuan yang konkret. Nah, tapi bukan berarti menghentikan saya untuk mempelajari soal dogmatis yang abstrak itu, Pak. Nah, jujur, kalau soal penjelasan dogmatis dari Injil sendiri, saya sudah final, artinya sudah final itu menurut saya sudah harus saya hentikan dulu sementara ini. Kan begitu, terlepas karena apa kalau boleh tahu? Iya, terlepas dari so many contradiction. Terus ada dari sisi literalnya juga, dari sisi pembedahan ilmu linguistiknya juga terlalu banyak yang rumit ya. Saya pikir terlalu rumit ini, bahkan bisa tertolak oleh sains sendiri, itu bisa menolak, itu tidak bisa menjadi parameter untuk mencari tahu sebuah kebenaran. Nah, maka kemarin saya kenapa bisa akhirnya saya ingin mencari tahu dulu tentang kitab umat Islam pada saat saya selesai berdebat itu dengan salah satu ahli Torah bahasa Ibru yang murni. Bahkan dia bilang dia nggak mau memakai bahasa Inggris. Iya, oke. Iya, itu gue udah dengar tadi. Ya, ini persaksian yang sangat bernilai ya. Persaksian yang sangat bernilai. Lihat, afala ta'qilun. Ketika kita mulai berpikir, maka segala sesuatunya bisa ditempatkan pada tempatnya gitu. Mana yang kontradiksi, mana yang objektif gitu kan. Selamat, semangat bercari. Nah, sekarang ini gue akan sharing aja, bro pengembara. Dalam Islam sendiri, ketika gue masa-masa pencarian, ujung-ujungnya itu selalu jatuh kepada persaksian. Ujung-ujungnya jatuh kepada persaksian. Dimana persaksian yang valid, maka itulah kebenaran. Persaksian yang berantai, maka itulah kebenaran. Karena nggak jauh beda, mau agnostik mau ateis, ketika dia mempercayai sains, dia bukan membuktikan secara empiris. Ini mesti disepakati. Pembuktian yang dia, keimanan yang dia pegang, contoh misalnya mengenai keberadaan energi, keberadaan atom. Kebenaran yang dia pegang ini dia berdasarkan pada siapa? Pada persaksian dari orang-orang yang mempunyai otoritas untuk menyatakan hal tersebut. Sepakat nggak? Iya, kalau konsensus fiksional sifatnya. Yes, cakep. Nah, kalau misalnya gara-gara persaksian itulah para ateis dan agnostik, terutama nihilisme, mempercayai sebuah sains, maka apa bedanya dengan kami Islam yang menyatakan persaksian kami beriman pada persaksian tersebut, dan persaksian tersebut datang dari jauh lebih dulu ada daripada ilmu sains itu sendiri. Begitu, bro, nihilisme. Ya, cuman kan perbedaannya, ada perbedaan yang mendasar. Nah, kenapa dia disebut dengan sains? Ketika satu kebenaran itu bisa dibuktikan artinya diulangi, kan begitu. Ketika salah satu ilmu pengetahuan lahir bisa diulangi, dijabarkan dengan penjelasan konkret. Tetapi kalau dogma, ada pengembara. Contoh ambil satu kasus dong, sains yang bisa dibuktikan kebenarannya. Kan kita sama-sama sepakat nih bahwa kedua paham ini memberikan testimoni masing-masing. Nah, contoh ambil kasus tentang sains yang bisa dibuktikan kebenarannya, biar diskusi kita mengerucut. Lanjut, Penatua dan Bro Nihilisme ya. Sains yang bisa dibuktikan kebenaran. Coba dari Bro Nihilisme dulu deh. Iya, silakan. Pak, terlalu banyak Pak. Bahkan yang saat ini kita alami di Indonesia, contoh ya soal medis, itu kan soal ilmu pengetahuan yang membedah mendasar soal seluruh organisme yang ada di... aja Pak, yang mengkerucut apa gitu, satu kasus misal bumi bulat atau apa yang sudah kita sepakati bersama, maupun kalau secara gravitasi kayak atau ya, apa gitu, atau apa, jangan medis kan pandangan luas, di medis itu termaktub beberapa teori Big Bang. Coba aku mau mendengar teori Big Bang ya. Iya, oke.
Sejauh ini kan itu salah satu pembuktian sains. Soal medis, di bidang medis sudah cukup membantu, sudah sangat membantu. Kalau soal flat earth, terus bicara soal kosmik, jujur saya sendiri kalau memang benar-benar saya Gak berpihak relevan kepada- Pak, gini pertanyaanku kan Iya, Pak. dari kita yang memiliki sudut pandang percaya agama dan tentunya ada Al-Quran yang memberikan testimoni, dan Bapak juga percaya bahwa sains yang dimana ilmuwan itu memberikan testimoni, kan sama-sama memberikan testimoni dari dua pandangan ini. Nah, kan Bapak bicara tentang sains yang sesuatu hal yang bisa dapat dibuktikan. Contoh, ambil satu kasus saja secara spesifik tentang sains yang bisa dibuktikan. Contoh, bumi itu bulat, apakah iya gitu-gitu. Yang spesifik, jangan lari ke medis kan nanti dalamnya ada aspek tentang Bumi ada bulat. imunitas, gitu. Oh iya, bumi Iya, bulat. mau bumi bulat atau flat earth, bumi datar, itu masih pseudoscience, Pak. Pseudoscience itu sementara yang dipakai, belum konkret. Tapi kalau yang dimaksud dengan berarti bisa belum diulang, konkret dong. belum dong, Pak. Itu kan karena begini, Pak. Justru kalau saya sendiri berkiblat kepada itu, paham itu, saya harus punya peralatan yang saya sendiri membuktikannya. Baru saya mau bicara soal kondisi bumi ini kan, bumi bulat, bumi datar, bumi oval, bumi apapun Empirisme itu. menjebakmu. Iya. Nah, Inilah kena sendiri, bukan- Pak. Ya. bukan justru bukan seperti itu, Pak. Jadi ini yang kita kadang-kadang salah paham. Ya, hilang Pak Hanya suaranya. GPS berdasarkan apa? Gimana, Pak? Ya, suaranya Satelit. juga satelit. GPS berdasarkan satelit. Cek. Ya, Mungkin Zaman gua silakan yang lain ya. kapan? Mungkin saya terlalu monobali. Iya, silakan nih satu gel, maaf. Tafadhol. Dia satu unggul, Tafado satu unggul. Aku juga maghrib dulu. Lanjut silakan. Gue Ya, demen salah nih satunya yang soal bisa saya science nih. salah satunya ya yang paling masuk akal ya itu teknologi. Selesai sih, Pak, sampai saat ini. Ya, sekarang giliran gue boleh nggak? Boleh. Ya, buat saudaraku ya, pengembaraan nihilism. Gue rangkum lah semuanya ya. Gue ngalamin kok apa yang lo alamin ya. Sama tuh tadi Slayer bilang dari zaman SMA begitu ya. Manusia itu pada dasarnya tertarik, lalu mengobservasi, kemudian menciptakan hipotesa. Manusia tertarik ketika melihat bintang gemintang di langit malam, tertarik ketika melihat samudra dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ya, para ilmuwan ketika mereka berbenturan dengan dogma gereja, mereka dipenjara, dibakar, dibilang sihir lah, apalah segala macam. Artinya orang-orang ilmuwan di belahan bumi barat, mereka justru harus meninggalkan Bible karena tidak sesuai dengan sains. Sebaliknya, Islam, Al-Quran itu bertebaran ayat-ayat. Apakah engkau tidak berpikir untuk kaum yang berpikir? Jadi Islam sangat menyemangati ilmu pengetahuan. Bicara sains, gue setuju sama lo. Tidak ada yang absolut. Ada di tempat gue kuliah dulu, Fakultas Fisika ya, itu ada tulisannya di plakatnya itu masuk ruangannya. Apa yang kalian tentukan formula hari ini akan berubah besok. Gue nggak ngerti nih. Gue tanya temen gue yang sekolah di maksudnya yang ngambil jurusan itu. Artinya hukum ini tidak absolut karena manusia belum sampai pengetahuannya. Lalu pengukurannya tiap orang akan beda, alat ukurnya beda. Nggak ada yang absolut soal sains. Kalau dulu kita nggak kenal itu namanya atom, apalagi elektron, proton dan seterusnya. Saudara gue ya, dia seorang pastor itu ya, dia nanya sama bapak gue, lalu cari sama-sama kata apa, dia penerjemah itu, penerjemah ini Dr. Willy namanya. Kita masih ada apa enggak, karena saudara jauh lah ya. Dia nanya sama bapak gue, apa di dalam Al-Quran bahasa untuk satuan terkecil. Bapak gue bilangnya apa? Biji sawi. Kalau kita berbuat baik, berbuat jahat sebesar biji sawi, itu kan terjemahannya begitu. Tetapi zarah ya, zarotun,
itu maknanya sangat dalam, satuan yang terkecil. Terkecilnya seperti apa? Nah, disinilah tugasnya para ilmuwan mencari tahu. Jadi sekarang kalau ditemukan, oh atom paling kecil, enggak, dibelah lagi bisa kok, dan dibelah lagi. Kemudian kesetimbangan alam semesta. Orang ketika melepaskan diri dari Tuhan yang Maha Pencipta, dia akan mencari gaya gravitasi, relativitas, dimensi keempat, kelima, dan sebagainya. Itu semakin menjauh. Tetapi Islam itu luar biasanya, semakin kita mendalami Al-Quran, akan semakin cerdas orang berakal, dan bahkan justru mendekatkan diri kepada Tuhannya, bukan untuk menjauhinya. Gitu. Ada hal-hal yang memang kita bisa, there must be a logical reason for this, ya kan, selalu begitu paham nihilisme ini, harus ada penjelasan logisnya. Tapi kalau kita jujur, apakah pengembara mempunyai alat atau teori atau sekolah seperti Stephen Hawking? Kan enggak, kita hanya membaca dari orang. Kalau patokannya cuma membaca, kenapa kita nggak membaca kitab suci? Boleh itu kitab suci Buddha, Hindu, Kristen, atau kitab sucinya Islam, Al-Quran. Nah, semoga dalam pengembaraanmu semakin mendekatkanmu kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta seisinya, bukan makin menjauhkan, karena kemampuan manusia itu terbatas. Semua pertanyaanmu itu ada kok jawabannya dalam Al-Quran. Mohon maaf Pak, Oke, gitu, thank you. Saya potong sedikit Pak, sorry. Kalau Bapak memakai diksi hanya sekedar membaca, itu keliru Pak. Kenapa? Apapun yang kita baca, selama ada kemampuan kita untuk menjadikan itu sebuah hal yang lebih empirik atau lebih empiris, maka itu lebih murni Pak. Yang posisi saya, kalau kita bicara mechanical quantum itu terlalu dalam sekali, terlalu ribet. Saya mau bertanya soal begini aja Pak. Saya bukan bertanya, saya mau mendengar pandangan Bapak ya soal kitab suci Al-Quran ini. Di dalam Al-Quran itu, di situ katanya ada tantangan, ya. Allah itu memberikan tantangan kepada umat manusia untuk membuat satu surah. Ketika nggak sanggup, buat 10 ayat. Ketika nggak sanggup, buatlah 1 ayat saja yang serupa. Kan begitu tuh. Nah, ketika kita memakai seni ilmu linguistik, siapa yang memvalidkan bahwa tantangan itu sudah dipenuhi atau tidak? Siapa? Kan begitu. Padahal ini soal seni. Seni itu abstrak loh Pak. De gustibus non est disputandum. Soal selera itu tidak akan bisa disengketakan. Berarti tidak bisa diperdebatkan. Ya, aku tahu itu. Iya, berarti menurut Bapak ketika tantangan itu dipenuhi, siapa yang memvalidkan? Jawab Pak. Yang berikan Saya belum, suaranya hilang. Udah selesai. Oh, udah ya. Jadi begini ya. Ya, apa tulis itu? Ada seorang bernama Anis Soros di tahun 1976 bersama timnya ya, dibiayai besar oleh gereja untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ya. Lalu standarnya di dalam Al-Quran itu kalau kita pecah ada 80 cabang keilmuan. Pakai satu cabang keilmuan yang kamu bilang itu ya, masalah selera, tidak untuk diperdebatkan, tidak. Dari masalah sastra itu buah karya manusia yang sangat tinggi. Kita bisa baca buku anak-anak dengan karya William Shakespeare, itu tentu beda sastranya. Nah, dari sisi Pak, keilmuan ujung-ujungnya sastra saja kan, Pak. Saya tahu tidak, Pak, itu ujung-ujungnya konsensus kan, Pak, kesepakatan yang disepakati bersama. Tidak, dengar pengembara, di dalam Islam bukan masalah konsensus. Islam menyuruh orang berakal. Jadi kalau kamu bilang misalnya nih ya, misalnya bahwa bumi adalah segitiga, semua orang seluruh dunia percaya omonganmu segitiga, aku yang seorang muslim tidak akan langsung mempercayainya. Setiap informasi bagi umat Islam tidak boleh ditolak 100%, tidak boleh diterima 100%, harus diuji. Akan kuuji pendapatmu
keputusanmu, rumusanmu bahwa bumi itu segitiga. Sepakat, Begitu, Pak. harus diuji. Pak, sebentar Pak. Sepakat kalau pedomannya yang sudah tertulis di dalam Al-Quran dan hadis. Yang saya tanya tadi soal tantangan tadi Pak. Siapa yang memvalidkan bahwa tantangan itu sudah diterima, yang membuat 10 ayat tadi? Nah, yang Ya, memvalidkan kan Al-Quran itu sendiri. Enggak, Al-Quran itu sendiri. Bukan. Yang menantang Al-Quran. Standar yang dipakai adalah Al-Quran. Kan aku bilang tadi ketika dipecah ada 80 keilmuan. Satu keilmuan Benar. saja gugur, apalagi yang sisanya. Benar, itu bukan kan yang sudah manusia tertulis, standarnya. Pak. Benar Pak. Pak gini ya, kita garis bawahi dulu. Segala yang sudah tertulis di dalam kitab suci Al-Quran itu kan tidak bisa dibantah. Karena itu adalah firman yang diturunkan kepada malaikat dan diturunkan lagi kepada nabi. Kan begitu Pak? Betul. Kan itu siapa Pak? Manusia, malaikat atau Tuhan itu sendiri Pak? Yang mau saya tanya. Apa yang di tengahnya gue nggak dengar, kehilangan. Yang di tengahnya tolong ulangi. Oke, segala yang tertulis di dalam Al-Quran itu kan tidak bisa dibantah Pak, kan begitu, tidak bisa dibantah, itu jelas. Nah, ketika ingin memenuhi tantangan itu, yang menjadi validatornya itu siapa Pak? Manusia, malaikat atau Tuhan? Ujung-ujungnya kan manusia kan Pak, betul nggak? Kalau manusia berarti kan konsensus kan, wah ini tantangannya sudah diterima, wah ini begini, ini begini, ini begini. Karena kan tidak ada lagi malaikat yang berbicara Pak di situ. Kan tadi udah gue bilang, ya, untuk memvalidasinya ya Al-Quran itu sendiri. Jadi yang menantang Al-Quran, ya, ini loh, gue bikin mobil Ferrari misalnya kan, standar mobil Ferrari itu seperti ini. Ketika lu bikinnya bajai, ya lu gue ketawain, standarnya harus standar Ferrari. Ini buat analogi ya, gue nggak nyamain Al-Quran dengan Ferrari. Tetapi jawabannya udah gue jawab tadi. Yang memvalidasi, yang menjadi hakimnya Al-Quran itu sendiri. Cuman kan untuk yang kan lu mau buat tantangannya nih misalnya ya, atau Anies Soros lah yang sudah membuat satu buku serupa Al-Quran katanya. Lalu yang memvalidasinya Al-Quran itu sendiri. Cuman kan karena yang menantang adalah manusia, yang mengujinya juga manusia. Cuma standarnya yang dipakai Al-Quran gitu loh bro. Simple aja, simple as it is. Iya, oke. Coba boleh nggak Pak Bapak bacakan itu, apakah tantangan itu harus mirip atau harus sama? Kalau rujukannya harus sama, mirip hitam ya tetap nggak sama, itu nggak fair. Ya begini aja ya, itu kan udah jelas. Lu mau bikin yang lebih hebat dari Al-Quran boleh, lu mau bikin yang setara dengan Al-Quran boleh. Kalau yang di bawah kan berarti kalah ya. Bikinlah yang minimal serupa, atau bahkan mungkin orang bisa di atasnya, silakan. Tapi sampai sekiamat pun itu nggak akan bisa ada orang gitu loh ya. Apalagi kalau orang Indonesia kayak Tampar Lagi misalnya, dia bikin satu ayat, yang dia bikin itu terjemahan Al-Quran. Terjemah Al-Quran itu bukan Al-Quran. Jadi silakan aja dibuktikan. Jadi jawabannya simple, silakan bikin yang serupa atau lebih hebat. Lalu patokan standar pengukurannya apa? Ya Al-Quran itu sendiri. Gitu aja bro. Gua pamit dulu, sorry, asik ngobrol sama lo, kapan-kapan kita ngobrol satu lagi. Gua demen ngobrol sama lo ya. Ini Gua pamit dulu, thank you bro, pengembara Muhammad Yusuf, Penatua dan John Jande. Assalamualaikum. Ini ya, Oke, sama-sama pengembara, thank you. Ya bro, nihilisme itu nomor saya, tolong cek di private chat. Ini berhubung di sini juga sudah memasuki waktu maghrib, kita toleransi ya. Mungkin forum ini mau hamba tutup, atau nanti mungkin Pak pengembara nihilisme berkenan untuk melanjutkan diskursus kita. Insya Allah hamba akan buka forum, karena diskursus yang seperti ini adalah diskursus yang menarik, tentunya ditunggu-tunggu para sahabat yang di luar sana yang haus akan knowledge. Itu ada ya nomor saya bro, silakan dicatat. Nah mungkin sebelum hamba tutup ada tambahan dari teman-teman yang lain, silakan Bang Christopher. Iya, Masya Allah, sungguh menarik ya pembahasan yang satu ini. Dari
tempatnya Allah bersemayam tadi sempat dibahas, kemudian ke sains, masya Allah. Kemudian saya mau cerita sedikit bagaimana saya mencari Tuhan ya. Mungkin kalau kita memakai akal, nauzubillah, Allah mengatakan bahwasanya akal manusia, jika jari manusia dicelupkan ke itulah akal manusia, Allahu alam. Saya berpikir di sini sempat juga memberikan tentang eksistensi ketuhanan. Saya tidak merasakan, saya tidak melihat, bahkan saya tidak menyentuh. Untuk apa saya percaya Tuhan? Karena di dalam sains mengatakan sesuatu yang ada itu sesuatu yang bisa kita rasakan, kita lihat dan kita sentuh. Saya juga berpikir, apakah saya bisa melihat gitu, melihat logika saya, melihat bagaimana bentuk logika saya, merasakan atau mungkin menyentuh. Disinilah jika kita memikirkan atau menjawab sesuatu yang sifatnya agamawis dibahas dengan sains, yang seharusnya juga dibahas dengan agamawis tapi terputus hanya di sains, jadi nggak nyambung. Jadi di situ saya mulai belajar tentang bagaimana sains tersambung dengan agama. Dari situ juga berkesinambungan dan itu tidak pernah putus menurut saya. Begitu sih menurut saya, Bang. Ya, dan yang saya terima kasih ya Bang Yusuf, dan yang saya sukai dari diskusi seperti ini itu tidak tergantung pada logika mistis itu kalau kata Tan Malaka ya. Jadi kita menjauhkan bicara tentang hal-hal yang supranatural ya. Pasti kita berbicara hal-hal yang faktual, data, fakta, dan aktual. Nah, mungkin ada tambahan lagi untuk para sahabat sebelum forum ini hamba tutup, berhubung sini juga sudah masuk waktu maghrib ya. Ya, silakan Pak Jod. Ya, terima kasih. Saya menyimak dari tadi. Saya terima kasih ya pengembara nihilisme ya. Itu biasa begitu yang dari pihak Kristen, kalau sudah ada itu dia pasti ke agnostis dulu atau ke ateis sebelum melanjut ke tingkat lebih tinggi lagi, yaitu ke Islam. Jadi saya hanya menjawab sebentar bahwasannya sudah pernah zaman Rasulullah, setelah zaman Rasulullah wafat, ada namanya Musailamah Al-Kadzab. Nah, dia ingin mencoba meniru-niru sebagai nabi palsu, membuat semacam Al-Quran, tapi juga sudah terbantahkan ya, dan sampai sekarang pun tidak ada satupun orang bisa membuat serupa itu. Kedua, penelitian sekarang 80% dari Al-Quran itu sudah terbukti secara sains ya. Saya informasi saja, nanti kalau pembahasan lebih lanjut mungkin setelah Isa gitu ya. 80% apa yang disampaikan informasi dari Al-Quran ini sudah terbukti 100% benar menurut sains ya. Tinggal 20% yang masih belum diketahui. Nah, 20% itu apakah akan terbukti atau tidak, ini tingkat pengetahuan manusia yang belum sampai ke situ. Jadi kalau dari secara matematika, secara statistiknya, secara konklusinya, kalau 80% saja sudah 100% itu benar, berarti 100% pun secara global komprehensif Al-Quran itu betul 100%. Nah, itu mungkin lebih menarik bila kita kaji nanti kalau ada waktu ya, habis Isa. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak John Jambe. Silakan Penatua Truth Slayer, ini juga baru datang Bang Farhan, tapi forum mau hamba tutup ini ya berhubung maghrib. Ada tambahan mungkin? Assalamualaikum sebelumnya ya Bang Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Goldian. Aduh, ada guru saya nih, Gurunda, Penatua Truth Slayer, Akhir Slayer. Langsung saya atau siapa? Penutup Bang Farhan, ini forum mau hamba tutup soalnya sudah maghrib. Ya. Nanti saya buka lagi. Ya, ini juga maghrib nih. Ini juga mau maghrib. Ya. Betul. Ini saya tertarik dengan nihilisme ya. Karena setahun saya debat dengan ateis ya, baik Malaysia dan Indonesia. Pertanyaan luar biasa. Apakah sebuah ayat suci Al-Quran tantangannya membuat satu surat itu adalah sebuah selera pribadi? Menurut saya gini, bro. Dalam sebuah pemahaman khazanah untuk pembuktian adalah hak dari yang meminta untuk pembuktian tersebut. Ya. Seorang yang membuat sayembara, ketika saya akan menyembarakan, jika kamu bisa melewati parameter yang saya buat, kamu bisa menikahi anak saya. Parameter yang menentukan haruslah dari pihak yang membuat sayembara. Begitupun juga Al-Quran. Al-Quranul Karim berisi bukan hanya tentang sains di sana, tapi tentang historical, tentang bahasa yang tinggi, juga bahasa yang penuh hikmah. Dalam rumus seni. Sebelum saya sabar Pak Pengembara, ini saya bukan saya mau lagi. Itu gini sabar ya, ini kita conclusion masing-masing. Saya mencoba mengkasih kesempatan dan
waktu yang kita miliki juga relatif singkat. Tolong jangan ada perdebatan di sini. Ini saya sudah kasih nomor saya Pak Pengembara. Kalau berkenan melanjutkan diskursus ini, kita bisa lanjutkan nanti malam. Ini juga sudah maghrib. Oke, saya lanjut ya. Jadi artinya ketika Al-Quran itu men-challenge seperti itu, harus kaidah-kaidahnya seperti Al-Quran. Tidak harus persis kalimatnya seperti Al-Quran, tapi nilai-nilai yang ada di dalam kalimat itu harus seperti Al-Quran. Nilai-nilainya harus ada, karena dalam rumus sebuah seni ya Bang ya, ketika bahasanya semakin tinggi, bahasanya semakin indah, konteksnya biasanya lemah, isinya lemah. Bahasanya itu kalau terlalu tinggi dan indah, konteksnya lemah. Tapi kalau konteksnya lemah, biasanya bahasanya kurang tinggi. Tapi Al-Quran memenuhi standar ini semua. Kenapa Al-Quran turun di zaman ketika Rasulullah, sastra itu sangat tinggi, sastra sangat dihargai. Orang yang ahli sastra itu pasti mendapat tempat yang terhormat. Nah, tantangan ini yang tidak bisa bisa dilakukan. Orang yang dulu sastranya sampai kejayaan sastra di zaman Shakespeare aja itu tidak pernah bisa meruntuhkan ini. Apalagi orang-orang di zaman materialistis saat ini ya, hedonisme seperti ini, yang tentu bahasa-bahasa khazanah, bahasa tinggi ini sudah terdistorsi banyak sekali. Demikian sih jawaban saya. Terima kasih. Tapi pertanyaannya bagus. Sebenarnya ini bisa dieksplor kalau ada waktu. Saya tertarik berbicara dengan Anda. Terima kasih Bang Kulian. Siap, terima kasih Bang Farhan. Sedikit Ya. Pak sebelum saya Kasih pamit. konklusin aja Pak nihilisme, jangan membantah. Oke, konklusi dari romantik ya, Oke. diskusi kita terus Oke. berlanjut. Konklusi dari saya adalah kitab suci itu adalah berisi pesan yang dibalut dengan teks yang tidak bisa dilepaskan dari subteks dan konteksnya. Bukan hanya konteks tapi subteksnya. Tetapi dalam buku salah satu pakar ilmu linguistik yang bernama Julia Kristeva, tidak ada yang namanya parameter nawaitu. Nawaitu si penulis tidak akan bisa diketahui sampai kapanpun kecuali diberitahu oleh penulis itu sendiri, kan begitu, atau perfirman itu sendiri. Nah, tentu dalam hal ini akan banyak syarat-syarat yang untuk membedah isi literal dari kitab suci itu. Itu aja mungkin. Terima kasih. Bang, saya membaca juga buku Julius Kristeva itu. Catatan kaki Ya, nomor 70, gini, Bang catatan Farhan. kaki nomor 72. Saya sudah komitmen ini. Yaitu mohon izin fenoteks dan ya. genoteks, Ya, Pak. sabar Bang Pengembara ya, tadi sudah memberikan. Ya, ini mohon maaf ya para sahabat yang. Ya, silakan berikan konklusi ya. Soalnya forum ini mau hamba tutup nanti kalau bisa dilanjutkan. Saya sedikit aja sih ya, karena kalau memang mau dilanjut lagi ya menarik juga kan kalau kita bisa diskusi lebih dalam nantinya soal sains ini gitu. Cuma satu hal tadi sebenarnya kalau saya lihat kecenderungan sains ataupun saintis ataupun kelompok-kelompok ateis yang kemudian menjadikan sains sebagai katakanlah panglima, sebenarnya dari dulu sampai sekarang kan memang memang beranggapan bahwasanya kepercayaan pada Tuhan gitu kan seharusnya ia akan menjauh gitu loh. Kepercayaan pada agama seharusnya sains yang kemudian menjadi avant-garde gitu dalam perkembangan dunia ini gitu. Saya kira pandangnya itu. Nah ini yang menarik nanti kalau bisa kita perdebatkan gitu. Kalau ada lagi ruang diskusinya untuk bisa kita dialogkan lagi. Nah sedikit saya juga ingin sumbang saran gitu mengenai Al-Quran. Ada penelitian terbaru gitu tentang Al-Quran yang dibuat oleh Profesor Raymond Kafarin. Pernah dengar nggak mungkin Kang Kon di sini? Ya, halo. Silakan. Ya. Nah, dia ahli bahasa, ahli linguistik. Nah, dia kemudian menemukan satu formula yang sangat unik, yang sangat khas dari Al-Quran itu, semacam istilah dia itu ring composition. Jadi bagaimana kemudian secara struktur Al-Quran itu membentuk komposisi cincin gitu loh. Nah sebagai contoh misalnya ayat kursi misalnya gitu. Itu kan ada sekitar 9 ayat ya kalau nggak salah ya. Nah tapi nanti saja mungkin bisa dicari juga nanti oleh kawan-kawan, itu menarik gitu loh. Sementara turunnya Al-Quran itu kan menariknya di sini, sedikit aja saya kasih gambaran. Turunnya Al-Quran itu kan ada asbabun nuzulnya, ada riwayatnya ya kan. Nah, bagaimana kemudian sebuah Al-Quran yang memiliki riwayat turunnya gitu ya, ada peristiwa yang menyertainya, tetapi kemudian dia bisa membentuk sebuah komposisi yang sangat kompleks, yang sangat canggih gitu loh. Nah, itu hasil dari penelitian Profesor Raymond Kafarin.
tentang Al-Quran, sehingga kemudian dia sampai pada kesimpulan ini nggak mungkin nih manusia yang bikin nih, kata dia gitu. Oke. Dia sampai pada kesimpulan Pak ya. Di sini juga sudah berhubung maghribnya mau habis ya di tempat saya, mohon maaf, dan forum ini hamba tutup, mohon maaf sebesar-besarnya. Sebenarnya diskursus kita itu kalau dilanjutkan menarik ya, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan diskursus kita pada sekitar jam 8 ya mungkin. Oke, para teman-teman, sekali lagi jangan lupa subscribe channel MMCI ya, Makassar Mu'alaf Center Indonesia, yang tentunya menjadi lini terdepan untuk menangkal pemurtatan dan menangani kasus-kasus mu'alaf. Nah, mungkin konklusi dari saya ya, para teman-teman nihilisme, ateis maupun itulah yang tidak percaya pada Tuhan, pasti mentoknya itu di kausa prima. Oke, akhir kalam, wallahu a'lam bishawab, nasrun minallah wa fathun qarib, wal qalami wa yaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you again. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.